namamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau memandang setiap hidup kami di pagi hari ini Tuhan. Kami datang mungkin dengan segala beban kami Tuhan, mungkin dengan segala persoalan hidup kami. Namun kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau tidak berjanji Tuhan, kami lepas daripada masalah dalam hidup kami. Namun Engkau berjanji selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya kasih setiamu tetap nyata dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Yesus, kekuatan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, ini kami di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memuji Tuhan Bapa. Kami akan bersorak bagi nama-Mu. Biarlah Engkau untuk memandang setiap kehidupan kami. Kami datang bersyukur dan bersuka cita di tempat ini. Dan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan di tempat ini. Bersama-sama kita katakan haleluya. Siap puji Tuhan? Amin. Akan dengarkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kata
Jika mau bersoal lagi bagi Tuhan, hari minggu depan kita datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Saya undang untuk setiap anak-anak Tuhan yang terkasih untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari siapkan setiap piring-piring rohani. Tuhan yang bertahta di setiap hati kita. Dan Tuhan yang berkuasa di setiap hidup kita. Sehingga firman yang disampaikan saat ini tinggal dalam setiap kehidupan kita, yang mampu mengubahkan, memulihkan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan kami yang hebat. Kami tahu Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau Bapa. Dan saat ini Yesus kami persiapkan hati kami. Kami dipenuhi oleh firman-Mu, untuk kami disempurnakan oleh kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku lihat murni kasih-Mu, Kau menderita
begitu luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebaikan-Mu. Mohon ampun setiap kesibukan kami ataupun sebarang alasan kami pun Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu sebab Engkau yang mengasihi kami dari dulu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, firman-Mu yang kudus menguduskan setiap kami, yang suci menyucikan setiap kami Tuhan, menguatkan setiap kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mohon mengudus tetap hadir di tengah-tengah kami, sebab setiap firman-Mu mengandung janji untuk setiap kekasih umat Tuhan di tempat ini Tuhan, di ruangan ini Tuhan, supaya Engkau tetap melayani tempat ini. Hanya Kau saja yang layak, yang lain kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala kuasa roh-roh di udara Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami pandang, kami sujud, kami relakan. Kami mau menguji setiap roh-roh yang ada pada saat ini Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami pandang, kami sujud, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Mengartikan setiap kami, ya, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Engkau adalah air yang tidak pernah terus kami cari. Kalau kami cari pasti kami tidak akan haus lagi. Terima kasih Tuhan. Yang pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan setiap firman-Mu ke dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi rema kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu yang bermata dua Tuhan, haleluya, nyata di dalam hidup kami. Biarlah pakailah hidup kami, utuslah kami, jadi langkah kami sebagai anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya, yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita duduk, mari kita beri saya tanya, siapa yang kali pertama ada di sini? Biar kita sambut mereka dengan kasihnya Tuhan. Haleluya. Ada? Haleluya. Ya, mari kita melayani Tuhan. Untuk selamat datang beribadah di tempat ini. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Itu juga Anda silakan duduk. Haleluya. Ya, kemuliaan bagi Tuhan terus ya. Kita terus melihat. Jangan kita lupa, bukan kita mau mengingati orang yang membuat sesuatu yang tidak senangkan kita ingat itu. Tidak. Tuhan mau kita ingat apa janji Tuhan. Setiap itu ada digenapi dan menguatkan, membebaskan. Ya, katakan kiri kanan kita, memerdekakan. Haleluya. Masih jauh ya hari merdeka kita. Ya, puji Tuhan, amat kekasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Ya, Horas, ya, buat umat orang ya, data ya. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera. Apakah hari ini saya sangat excited ya? Apakah Anda ada excited? Saya excited untuk melihat Anda. Ya, kalau Tuhan itu excited untuk melihat kita, amin. Ya, di dalam Tuhan itu selalu yang mendatangkan untuk menguatkan, biarpun sekali menegur ya, saudaraku. Dalam tegur itu ada kasih ya, kasih itu ada tegur ya. Haleluya. Puji Tuhan, jangan risau. Ya, kali ini kita akan diperpendekkan ya, karena ada teguran dari brother kita, driver ya, ada ya. Ya, puji Tuhan. Walaupun saya tahu ya banyak kekurangan, tapi biarlah kita belajar sama-sama. Ayo ya, selamat datang. Ya, next, mari kita lihat apakah kita sangat senang sekali kalau kita ada undangan khas dari Menteri Pulau Pinang ataupun undangan khas dari wali kota, ya, dari mana-mana tempatnya kita diundang. Karena apa? Rasanya dihargai, bukan?
Ya semuanya rasanya ada penting masing-masing VIP ya. Nah, VIP masuk ada tempat ruangan khas untuk Anda ya, diundang karena engkau sangat penting ya. Kalau kewujudan Anda sama dialu-alukan, engkau adalah seseorang ya. Dan pagi hari ini tema kita adalah diundang untuk mengundang ya. Itu adalah berdasarkan dalam Alkitab buku Yohanes 1 ayat 40 hingga 42. Slide please. Dapat lihat semua. Kalau ada yang HP Alkitab silakan elektronik, dan juga yang ada yang di sini. Ini luar biasa ya. Sakit ke mata. Ada juga di slide yang sudah dibekalin. Ya, puji Tuhan. Kita excited karena firman Tuhan mengandungi janji-janji dan pengharapan semuanya ya dipenuhi, dipuaskan. Haleluya. Di dalam buku Yohanes 1 ayat 40 boleh saudara-saudari diundang untuk baca. Apakah kata kita bangkit baca bersama untuk hormati firman Tuhan? Haleluya. Saya masih ingat ya, kalau dulu orang Israel mungkin 7 tahun satu kali tak ada Alkitab, mereka datang bersama kumpul, tapi bagaimana mereka habiskan saya tidak tahu ya. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan saya tidak tahu. Ya mari kita sama-sama belajar. Ya 1, 2, 3, yuk. Ada next. Haleluya. Silakan duduk dan berikan sendiri bukan bagi Anda, karena Anda ternyata ada juga yang bisa baca kalau tak ada di sini. Berarti firman itu kita melayani, setiap kita ambil partisipasi melayani firman Tuhan. Amin. Yang itu bukan saja orang yang melayani pada hari tertentu saja ya. Ya, kita semua harus seperti itu ya. Ya, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah ya. Angkatan Arab ya, dengan salah paham itu ya, puji Tuhan. Dan kita tak mau sibuk dengan mungkin ini adalah klaim dari siapa-siapa, tidak. Hanya saja perkataan Arab kita guna saja ya. Salah satu orang yang kita baca dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, yang saudara Simon Petrus, yang pertama dia pergi, yang katanya salah seorang dari keduanya yang mendengar Yohanes lalu next, itu ialah next, mereka lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Andreas seperti saudara itu adalah saudara Simon Petrus, yang lebih dikenal itu Petrus lah ya, karena dia saking akrab dengan Yesus, dia dipakai luar biasa, orang yang begitu pribadi yang begitu dipakai sampai dia berkhotbah dengan 3.000 orang. Ya, dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, kita menemukan makanan yang enak di Penang, kita free ya, iklan free, kita bagi tahu ini paling sangat murah, sangat sedap, sangat baik, sangat wow, best sekali di Penang Hill, di mana-mana ya, kita pergi excited, kita akan memberitahu ya, tanpa memberikan bayarannya. Kalau iklan itu kena bayar ya, beberapa saat sangat mahal itu dibayar, tapi kita memberitahukan apa yang wow, begitu wow itu kita akan beritahukan. Yang next itu pastinya saudara kita, tak mungkin orang yang tidak kita kenal ya kan. Ya puji Tuhan ya, ada 42. Saya harus kaya dan sambil kita buka, mari kita lihat next slide please.
Ya ada setiap undangan Kak yang dibagi ada 2 jenis. Yang undangan pastinya ada yang formal, rasmi dengan tidak rasmi ya. Yang rasmi pastinya kalau wisuda, adik kita, abang kita, ya mungkin bapak kita ya, bapak-bapak kita yang begitu luar biasa dia mau belajar seperti kalian ya. Dia tak ada alasan ya, alasan hanya saja mau melimpah ilmu. Karena kata firman, lihatlah umatku kalau tidak ada wahyu ya, tidak ada wahyu berarti tidak ada pengetahuan. Kita tidak tahu apakah kita saat ini ditipu oleh pengkhotbah, oleh pemimpin, oleh siapa. Tapi kalau kita menambahkan pastinya Tuhan bukan saja senang, Anda juga tidak dalam itu terjebak dalam ya. Puji Tuhan, undangan ada 2. Yang satu ialah rasmi dari sekolah, dari pihak mana yang besar memberi undangan. Tapi ada yang kedua, undangan kawin pun rasmi ya. Tapi kalau untuk dinner, dating nggak usah lah ya. Kalau semua sini ada yang siapa-siapa yang masih belum ada pacar masih, nanti pastinya mula-mula dengan dinner ya, dinner. Kemudian dating di mana? Di pasar malam. Ya, pasar malam ya. Karena sekarang kan ekonomi itu ya maklum lah kan, bukan untuk harga mahal baru itu dating kan ya, tapi harus jujur lah ya, jujur kita dengan satu kaki 2 kapal ya begitu ya. Ulang tahun orang undang kita ya tidak rasmi, ada 2. Jadi setiap undangan pasti ada potensi ya. Kenapa kata begitu? Karena dia memberitahukan adalah bahwa Anda itu penting, bahwa Anda itu sangat dialur-alurkan. Selamat datang ya beribadah di POG ya, dan sebentar. Oke, dan kemudian dari situ kita boleh rasa ada persekutuan ataupun yang kasih, dan juga kita boleh rasakan bukan saja diterima, dan apapun itu kami yakin bahwa ini adalah tempat untuk kita diundang ya. Ya puji Tuhan. Itu kalau diundang itu tidak perlu, saya rasa menurut pandangan Anda, apakah saudara perlu kita belajar tinggi-tinggi untuk mengundang? Perlu. Kalau kita mengundang orang ke ulang tahun kita, gak usah ya belajar tinggi-tinggi. Ada saudara-saudari dan saya pun bisa juga. Ya, karena kan bisa ya, bisa. Ya, bisa boleh ke tempat yang disewakan, disediakan. Ya, mungkin hanya saja lah ya, hanya saja jangan karaoke, kalau boleh jangan ke diskotek ya, karena di situ nanti jangan-jangan karena minuman kita diletak tanpa kita sadari jadi hal yang tidak diingini. Memang Tuhan ada di tempat mana ya puji Tuhan ya kan, di kuburan ada, di kuil ada, di mana-mana ada, karena bumi ini telapak kaki Tuhan berada, miliknya Tuhan pastinya ada di mana-mana, di toilet kita, di mana-mana, di rumah kita. Ya hanya saja jangan kita mudah terpedaya. Ayo mari kita pergi ke sana lebih keren. Ya, puji Tuhan, saya tidak pernah pergi ke tempat keren seperti diskotik, dan saya tidak rasa rugi untung. Kalau tak pergi mati nanti habis. Nggak ada istilah seperti itu ya saudara, karena saya tahu memang untuk uang saya saja ya kan diskotik itu. Ya, kalau kita lihat lebih bodoh ya daripada pergi ke gereja. Saya pilih ya, pilihan hidup adalah pilihan, katakan hidup adalah pilihan. Dan pada hari ini pagi hari, apakah kita rasa pilihan kita benar apa enggak? Oke, angkat tangan siapa yang mau rasakan nanti bisa pergi ke surga. Silakan angkat tangan. Ada? Oh haleluya. Kalau kurang pasti sila pastikan, karena jelas ya. Kalau bukan surga pasti neraka. Tetapi satu pertanyaan saya lagi, siapakah yang mau pergi duluan? Angkat tangan. Gak ada ya, jelas sekali. Puji Tuhan, haleluya.
Next. Oke. Potensi meningkatkan hubungan, ya jemputan, ya kita angkat jemputan dari apa? Dari mana? Dari surga ya. Buat setiap kita, Anda dengan saya, yang itu bisa lihat dapat berubah seseorang hidup bagaimana. Kalau orang mungkin saat ini seperti yang tadi mungkin bingung ya, adakah atau tidak saya, adakah diundang atau tidak. Pastinya kalau sudah diundang pastinya ada tempat untuk Anda ya. Ya, kalau sekarang dulu itu boleh dimuatkan ramai. Sekarang itu lihatkan ya, karena penjarakan sosial. Jadi semua tempat adalah matters sangat berkira ya, sangat penting. So setiap kita itu tempat kalau sudah belum penuh, pasti Tuhan penuhkan nanti ya. Karena kalau kita siap percaya, kalau siap semua Tuhan bekali. Kalau nggak siap dengan aneh, kekurangan apapun tidak apa ya. Kalau kita siap pastinya Tuhan bekali. Amin. Haleluya. Ya, dan nanti mungkin sudah pada tempat kita perlu ada mengetik ya buat orang gitu ya, tempat lain seperti itu. Ya, itu dapat bisa merubah hidup seseorang. Ya, saya ingat saya diubah. Jangan cerita saya, cerita tentang orang lain. Seseorang dapat diubah melewat hubungan seperti ini, jemput undangan ya. Dulu mungkin cerita 20 tahun lalu ada seorang cewek cowok ya mengajak ceweknya pergi makan matani di Negalisterut, rumah dekat dengan panti asuhan. Dan hari ini saudara sudah dikurniakan 3 orang anaknya cahaya mata. Itu dari buah dari Tuhan ya. Oke, itu adalah tidak asing kalau itu adalah mami yang dengan saya. Oh, itu cerita saya juga ya. Ya, pada hari ini bukan kita mau mengatakan apa, juga kita dibekalin yang tahun sebelum ini ada seorang orang yang bekerja sebagai pekebun saja, dan dia bisa mengajak semua orang pergi ke gereja karena dia tahu ada satu tempat yang best untuk mereka, untuk menyelamatkan jiwa mereka. Katakan menyelamatkan jiwa, ya menyelamatkan jiwa mereka. Maka dia membawa semua saudara, jiran tetangga semua pergi. Hanya satu saja yang nakal, yang beraksi seperti Tarzan karena di kebun. Dan di kebun ada seorang. Jadi dia selalu membawa dengan truk dia, dan satu saja yang dia rindu karena apa semua orang boleh, satu saja tak boleh. Dan akhirnya dia ubah cara dia karena Tuhan kreatif, dia belajar kreatif, dan dia mengajak, ayolah John, truk saya kamu bawa kami semua pergi. Jadi dia undang saja seketika, dia undang saja, dan dia membawa mereka pergi ke gereja. Dan pada hari ini dia boleh bisa memberikan khotbah kepada mula-mula dari berapa miliar sampai billion hari ini 2.2 ya. Dan dia sudah meninggal ya. Next please. Dia tidak lain adalah Billy Graham. Ada siapa yang kenal Billy Graham? Semuanya kenal kan? Karena saking terkenal dia bisa, waktu itu dia juga coba menyatukan, dia adalah Protestan, dia menyatukan Katolik dengan Protestan. Dia adalah Protestannya, dan juga dia karena oleh satu orang hanya saja, dia seorang pekebun, penanam, dia farmer, dia mengajak, hanya dia saja bisa seperti wujudlah seorang pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Next please. Next. Halo. Thank you. Ya, ini siapa? Ini adalah ada orang lewat makan KFC. Kalau nggak ada orang makan KFC nggak apa, rasakan saja, ingat itu rasa, dan makan kue sebentar apa. Ya, rasakan itu, dan itu adalah pertemuan yang luar biasa. Mungkin dari situ mereka akhirnya sudah menjadi suami dan istri ya.
Oke, ya itu yang sehat. Kalau pergi ramai-ramai, jangan satu orang, dua orang, bahaya itu. Ya, bahaya, benar. Ya, tidak tahu apa yang terjadi, semuanya tertutup. Kalau saya bersama orang yang saya suka, saya tutup, saya kelemahan saya semua. Saya akan memberikan yang pura-pura itu kan, halo, apa kabar? Ya, bergulir domba kan. Oke, kemudian serigalanya nggak bisa tahan nanti ya. Oke, so itu baik kita keluar dan bisa kita mengetahui pribadi itu. Kita pergi buat seperti tidak tahu ya saja ya, buat orang yang masih single ya, supaya kita boleh lihat rupa yang sebenarnya. Ya, kita pura-pura tak tahu dia, tapi kita perhatikan dia, itu ya, ya perhatikan. So kalau pergi kemana, bila persekutuan itu menajamkan sesama, mengasihi sesama, menguatkan sesama, dan pasti itu akan lebih tahu. Kalau kamu bertemu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memberitakan yang pas untuk Anda ya. Yang pas itu bukan apa yang kamu ingin dia butuhkan, dia sesuaikan. Tidak, itu dalam cerita, dalam dongeng, dalam wayang hanya saja. Tidak ada dalam kenyataannya. Ya, kalau ada puji Tuhan ya, semuanya kita ingin dia penuhi, tidak ya? Ya, puji Tuhan. Next please. Lewat diundang makan bersama satu, kehormatan satu juga untuk menajamkan kita bersama. Dan pertanyaan Kak, apakah saudara-saudari ketahui bahwa kita diundang oleh Tuhan kita sendiri tanpa kita sadari? Amin. Ya, amin ya. Mari kita lihat dalam kalau bisa nampak di dalam screen walaupun kecil. Izinkan saya baca untuk kita Lukas 14 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan, amin. Dan juga di dalam Yohanes 15 ayat 16 ada tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan minta menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, amin. Dan multiply, supaya kamu apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan dia akan memberikan. Kalau kita minta, ya, minta dari Bapa kita, dia pasti bagi sesuai dengan menurut rencananya ya. Dengan minta yang aneh-aneh, ya. Puji Tuhan. So, di situ yang tadi kita baca, seorang pribadi yang dipakai luar biasa. Petrus itu bukan selalu yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi dalam Alkitab hanya disebut sebanyak, next please, sebanyak 18 kali ya, atau 13 kali. Halo, next please, thank you. Grace. Setiap undangan adalah sangat signifikansi, sangat penting. Oke, sangat penting buat Anda dengan saya, sangat penting. Undangan itu mungkin menjadi seumur hidup teman, atau mungkin akan menjadi pacuan untuk studi Anda, untuk pekerjaan Anda. Ya, undangan karena diundang khas. Oke, next please. Yang kita boleh lihat di depan adalah Yohanes dalam ayat 40, 41, 42. Andreas, saudara Simon, mula-mula bertemu dengan Simon. Dan apa yang berkata kepadanya, kami telah menemukan dia Mesias. Dia pergi berkatakan kepada dia, dan dia membawa hanya terus kepada Yesus, dan Yesus memandang kepada dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ya, kita boleh lihat ya, Andreas itu bisa dikatakan tidak lebih banyak daripada 20 kali. Ya, next please, thank you. Kalau kita lihat yang pribadi yang Petrus, yang sudah diperkenalkan oleh Andreas, yang nama Andrew ya, sangat dekat pribadi dengan Yesus, dan disebut sebanyak kali berapa? 100
80 kali, yang lebih kurang bersih lah ya. Ada yang EB, ada yang New King James, apa itu pun sebanyak lebih kurang 180 kali. Dan dia berkhotbah ke 3.000 orang. Oke. Dan dia adalah orang yang sangat intim dengan Yesus, maka dia tahu apa yang Tuhan mau. Istri saya tahu kalau saya diam. Kenapa? Ya, ada sesuatu yang kurang beres. Dia kenal saya karena intim kita. Kalau saya dengan anak juga tak mungkin kita tidak kenal kalau kita sudah satu rumah keluarga kan, satu keluarga. Jadi berkeluarga harus kenal siapapun yang kita panggil kita harus kenal dengan mereka supaya kita kenal apakah dia benar jujur atau setakat hanya untuk menghiburkan saja sedangkan itu ya. Ya, itu kalau kita lihat next ke Andreas, dia disebut sebanyak 13 kali ya dalam Alkitab. Dia seorang nelayan, ya sering kali wujud kalau kita lihat di dalam Alkitab. Dia membawa orang kepada Yesus. Ya ayat sebelumnya yang 40 yang kita baca tadi, sebelum itu 39, dia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Dan waktu itu kira-kira pukul 4. Wow, puji Tuhan ya, semuanya ada. Waktu, tarikh, tanggal semuanya ada ya. Gak ada reka-reka cita ya, rekayasa. Tapi adalah keyword tinggal bersama-sama dengan mereka. Perkataan itu tinggal sama dengan dia. Ya, puji Tuhan, berarti kenali apa pribadinya, jadi dia bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tapi dia adalah tidak dalam hal seperti berkhotbah, dia tidak melakukan, dia hanya seorang yang biasa. Dan kita lihat dalam Alkitab, dia hanya bawa saja orang kepada Yesus. Dia tahu ya, kalau kita masih ingat 5 roti 2 ikan, lagu 5 roti 2 ikan, atau 5 ikan 2 roti, 5 roti 2 ikan kan. Dan juga dia adalah di dalam situ, dia membawa anak itu ketika semua orang lapar. Next please. Semua orang lapar, dan dia bertanyakan bahwa seorang muda kepada Yesus, apakah boleh yang ada hanya 5 roti 2 ikan, bolehkah? Seperti itu ya. Next please. Ya, tolong jangan stand di belakangnya. Oke, thank you, Grace, Joyce. Oke, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Dan Petrus berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Benar ya Anda? Wow, luar biasa. 5 roti 2 ikan. Nah, apakah ini artinya itu orang sebanyak itu? Dia tanya. Dia tidak ketahui apakah ada gunanya, tapi dia approach, dia pergi kepada Yesus, dan dia tahu hanya saja ada 5 roti 2 ikan. Dia pergi saja. Setiap kali dia yang wujud ya, wujud kalau perlu dia wujud ya. Dia membawa. Itu saja saya memikirkan itu penting ya, saking pentingnya seperti yang tadi pelayan apapun yang di gereja yang asal memberikan senyum yang manis, haleluya, pagi-pagi, wow, tergir ya dengan senyuman, sangat excited yang datang dengan ada lagu yang disiarkan yang membawa kebaikan untuk kita bersama. Semuanya sangat penting, gak ada kurang satu pun katakan tidak penting ya, katakan penting ya, penting ya, semua penting. Sudah jelas? Kalau surga itu jelas ya, untuk karena kasih karunia Tuhan kita bisa ya. Dan next please. Apalagi yang Andreas bisa lakukan? Semua hari ini cantik. Haleluya. Yohanes 12 yang kita boleh lihat juga. Saya boleh lihat ada tataan bagaimana 12 di antara mereka, ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani ya. Dan ayat 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami memberitahu kepada Andreas
kami ingin bertemu dengan Yesus. Dan Filipus pergi, ayat 22, Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Dan Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya ya anak manusia dimuliakan. Ya, dia memberitahu kepada lingkungan dia, hanya saja tidak sengaja untuk pergi memberitakan berita Injil. Ayo, kita pergi memberitakan berita Injil, kita bertemu di sana, ya gitu. Enggak, atau pastor saja, atau kata itu bukan kerja saya, bagian saya, itu ialah mereka. Ya, itu mereka lakukan saja, sudah. Yang tidak, mereka hanya boleh di mana-mana. Tidak perlu kita sampai sarjana, SDK, master, nggak usah ya. Yang kita lihat adalah mereka hanya saja sebagai tokoh biasa, yang dipakai Tuhan adalah membawa saja kepada Yesus, memperkenalkan itu saja. Yang you do the best, God do the rest. Amin. Amin. Kita do our best. Kita usahakan yang terbaik, tapi Tuhan akan lakukan yang semuanya. Amin. Ya, kita doakan supaya, saya doakan juga supaya setiap kita, anak-anak kita dipakai oleh Tuhan, juga generasi di Indonesia terus ya supaya terang itu apa? Terang itu menerangi. Amin, katakan menerangi. Menerangi kiri kanan. Dia bukan terang saja, dia adalah penghibur. Ya, katakan roh penghibur, kebenaran. Ya, itu semua. Kalau tanpa kita melakukan seperti Andreas, nanti orang yang mengundang kita ya kepada yang lain ke diskotik lebih enjoy, rugilah kalau tidak datang. Wow, benar ya, orang kata seperti itu ada firman yang kuasa ya. Ya, firman itu sudah tidak berkuasa. Enggak. Kalau kita kenal siapa Yesus, kenal pribadinya, kita pasti mengundangnya. Amin. Mengundangnya karena kasih kita kepada dia, jiwanya. Amin, diselamatkan. Ya, apakah kita perlu hari ini kita ketahui kemudian kita diam? Kita hanya saja diam. Kemudian kita tahu hanya satu saja itu yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu Yesus Kristus. Namanya itu sudah keren. Yesus itu ditafsirkan sebagai namanya adalah Savior, selamat, juru selamat. Ya, tidak ada di bawah kolong langit ada selain nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Next please. Saya percaya kita semua juga diundang ya. Benar, saya juga diundang. Waktu saya nakal, saya bisa ikut saja apapun itu. Mau tahu? Jangan ya. Itu tidak baik, jangan tahu. Tahu yang baik saja ya. Oke? Saya bisa tahu, kenal sendiri saya jelas. Seorang yang nakal waktu itu saya tahu, seorang yang bisa begitu diam, dia begitu luar biasa diam dan bisa mengundang, katanya marilah ke tempat persekutuan, dan apa yang terjadi? Ya, oke, brother, ya minggu depan see you, ya kita bagi aeroplane. Tahu arti aeroplane? Aeroplane itu ya mungkir janji ya. Ya, masa sih kamu siapa? Saya ini dewa, saya lebih kuat, lebih hebat. Ya, Yesus kau begini ya. Ya, waktu itu mungkin jadi orang kata kasihan ya kita menghinakan seperti itu ya. Oke, kita tahu pribadi ya baik. Oke, dia teladan dia ada, dia mencontohi, dan saya tahu kalau ikut dia saya akan jadi apa? Pastinya pergaulan yang baik, kebiasaan yang baik akan menjadi baik, benar? Ya, jadi saya masih bingung, tidak maulah kamu saja lah pergi ke surga, saya nggak apa-apa. Ya, saya oke, karena saya masih bebas untuk menipu atau melakukan yang tidak baik ya. Oke, kemudian dia terus memanggil, mengundang. Wah, ini tidak pernah putus asa ya. Dalam hati itu saya janji, saya pun tak pergi banyak kali, dan ternyata dia tidak putus asa. Ya, puji Tuhan, dia tetap melayani di gereja lain, di gereja Amazing Grace. Jason juga ya. Jason menyelamatkan Jason. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, ya segala puji bagi Tuhan. Kita semua saya percaya kita diundang.
diundang, dan kemudian diundang lagi, diundang. Tidak pernah putus asa, hanya saja dia senang. Dia tidak bermodalkan apa, undang saja ya. Datanglah, nanti ada jemaat, nanti kita ada apa, ya undang saja. Ya, hari ini kita lihat seorang tokoh yang begitu luar biasa, ya dipakai oleh Tuhan, dia boleh bisa berkembang kepada 2.2 miliar. Saat itu ada semua orang melihat. Okay, next please. Salah seorang dari keduanya yang mendengar, kemudian mula-mula bertemu. Biasanya ada dua potensi yang boleh kita lihat adalah undangan kriteria yang perlu ada pada kita, undangan yang ya kriteria yang pertama. Next. Kita menggunakan Tuhan memakai orang untuk orang biasa ya, orang biasa bukan spesial ya, sorry ya. Ya, memang kita spesial ya kan? Ya, memang kita spesial. Menggunakan cara yang biasa untuk mendekatkan, untuk perhatian kepada Tuhan, membawanya. Oke, yang Andreas itu mula-mula sekali mencari saudara yang pertama, saudara Simon. Dia tidak pergi kepada yang jauh-jauh, dia pergi kepada kiri kanan. Kalau pasti sekarang hari ini apa yang terbaik ya di pasaran semuanya akan disorkan kepada kawan kita ya, tidak kepada orang asing ya. Orang asing nggak begitu dekat ya. Jadi mula-mula sekali mencari saudara ya, saudara kita yang terdekat di lingkungan kita, berarti baik kita sebagai seorang pelajar, penuntut, sekolah didik atau bekerja yang masih melanjutkan kuliah, dan juga apapun kita punya profesi ya, sebagai dokter, sebagai jururawat, sebagai apapun itu, nggak perlu belajar tinggi-tinggi, banyak sekali baru tahu caranya untuk mengundang, tidak ya? Hanya saja kita mengundang orang yang kita kenal, saudara. Ya, amin. Ya. Next please. Ya, Tuhan memakai manusia biasa untuk Kristus. Ya, yang ada di ruangan ini yang kelihatan. Amin. Ya, di ruangan ini di orang yang kenal Tuhan pastinya mengundang. Ya, apa yang terbaik kita mengundang. Ya, mengundang, katakan ada yang bagus ya, nanti jemaat agung itu nanti ada kita gereja, ada tonton wayang bersama, akan snack bersama, ataupun nanti kalau ramai orang kita bisa melawat panti asuhan atau orang jempo ya, orang pasti jempo ya, panti jempo untuk orang tua kan, orang jempo ya. Next, bukan jempo ya, apa panti jomblo. Oke, ya. Apa itu pun kita tahu lah ya. Oke, kita tidak terbatas oleh perkataan, tapi kita kenal karena sudah kenal ya, saudara. Kita sebagai keluarga besar di tempat ini. Ya, Tuhan memakai manusia biasa untuk Kristus. Ya, harus ada dua kriteria. Ya, kalau kita ada dua ini pasti bisa. Yang pertama, prioritas. Kalau kita mau buat apa-apa, kita bukan menentang dunia. Disuruh untuk menentang dunia, tidak. Yang kita datang, yang prioritas yang kita letak, yang penting selalu ada Tuhan, bukan masalah. Kalau masalah di atas kita, berarti selalu kita cari Tuhan. Tuhan, saya sudah memberikan yang terbaik. Apapun itu, kenapa saya didatangi masalah? Ya seperti yang tadi, kegelapan kita bisa lewat. Ya Tuhan katakan, Dia tidak janji jalan setiap kita lurus. Makanya kegelapan bisa kita lewat dengan mengandalkan Dia. Dan prioritas itu adalah jawaban. Yesus adalah jawaban untuk setiap persoalan. Kalau kita letakkan soalan di atas, berarti Yesus di kedua. Maka yang kita lihat adalah masalah lebih besar. Ya, katakan Yesus adalah jawaban. Yesus adalah untuk Anda dengan saya. Begitu juga yang berbatang pada dua. Makanya kita bisa ya belajar bersama prioritas.
kita prioritaskan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, siapa itu pun nanti beres ya. Do our best, then go to the rest. Yang ketersediaan adalah yang B. Prioritas yang tadi yang kita kenal dia, kita kenal, sudah tahu. Tidak ada orang yang bisa bagi tahu saya Pinang Hill kalau dia tidak pernah datang. Dia kata cantik, ini, saya pergi mana ada. Kalau kecuali saya salah tempat, saya pergilah. Dan di sini ada tulis Pinang Hill, saya pergilah. Orang yang tidak pernah pergi, dia tidak akan mengatakan kepada kamu bagaimana caranya, begitu enaknya, luar biasa. Tidak pernah, yang tidak kenal, yang hanya saja dia dengar dari kawan. Ya, nanti kita main satu permainan di konsep ya. Kalau cakap-cakap dari satu orang pertama, kedua, ketiga, lain sampai ujung. Haleluya. Jadi apa? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, jangan kita dengar, tapi kita menguji setiap roh-roh yang ada Pastikan dia adalah dari roh Yesus ya, roh kebenaran, roh yang diutus, Roh Kudus ya. Ketersediaan. Lepas itu yang B itu ketersediaan. Memandangkan hari ini, puji Tuhan, kalau di mana kita ditempatkan, di tempat perusahaan Anda, di sekolah yang paling sedikit orang, lihat sekolah saya harus besar, kantor saya harus besar, harus ramai orang. Kenapa sedikit? Iya, jangan bertanya. Inilah karena Tuhan letakkan kita, Dia mau kita ambil bahaya kita belajar siap sedia. Nanti semua sudah tersedia buat kita, amin. Nanti ada, kalau kita tak siap dibekali 1000 orang tak muat, gereja ini kecil ya. Kalau 100 pun tak muat, 70 itu saja. Kalau bisa 2 sesi ya, gereja lain luar biasa 2 sesi ya, karena dipindah ke sini ke sana kan. Oke, 2 sesi, nanti ada yang tak cukup, ramai sekali ya, pemusik bagaimana ya. Kalau tidak tersedia, semua telah kabut ya, semua jadi berantakan, semuanya tidak siap, tidak tersedia. Kalau kita tersedia, waktu kita untuk titik kita pastinya nanti ada yang harum, bukan harum campur dengan busuk, baunya luar biasa. Itu tidak ya, harus tersedia. Ketersediaan kita ya, begitu orang ramai tersedia. Kalau mau cari kerja tersedia. Mau pergi interview, sudah siap baru interview. Kalau nggak siap pergi interview, apa yang pergi? Nggak akan diambil ya. Ya pastinya kan, kalau tidak kita tersiap. Dan juga di tempat kantor kita juga sama, sekolah kita juga sama. Tapi puji Tuhan, kalau satu saja Tuhan kata dombanya hilang, Dia akan tinggalkan yang 99, Dia akan pergi yang satu. Berarti semuanya sangat berharga di matanya, bukan? Di gembala, haleluya. Puji Tuhan bagi Yesus. Dan next please, kita ada 4 ya. Saya lanjutkan 10 menit lagi. Oke, prioritas kesediaan. Yang sebelum ini tadi Tuhan memakan manusia biasa. Ya, ini rata-rata adalah yang biasa, yang merendahkan diri. Ya, dan pastinya ada yang belum tersedia lagi karena ingin melihat ya, mungkin ramai. Kalau sedikit itu nanti mungkin sudah mundur ya. Kenapa ya? Itu jangan kita tanya, kita terus menghadap, fokus kepada Tuhan Yesus. Apa yang rencana untuk kita, tujuan hidup kita adalah Tuhan sudah jelas bagi kita. Makanya kita untuk mengambil yang partisipasi kita. Kalau kita jelas, maka kita tidak akan tersesat ya. Jangan sesat. Galatia 6 ayat 7, Tuhan tidak dibiarkan dipermainkan. Dan apa yang ditaburkan orang akan dituai juga ya. So itu selalu menjadi saya. Firman itu tidak ada yang tempat lain yang memberikan seperti itu ya, yang mengandungi janji, yang memberikan kekuatan dan memberikan kepastian. Amin. Kesediaan, prioritas kesediaan, yang prioritas Roh Kudus yang kita boleh lihat kesediaan. Ya, next please. Tuhan boleh memakai orang yang tadi untuk membawa. Oke, ini kedua. Terus biasa dengan kesaksian diri sendiri. Kesaksian diri sendiri biasa saja.
apakah harus kita tutup mulut? Seperti yang kita tahu, seorang bisa menyelamatkan mereka. Itu Yesus Kristus dia sendiri, dia bisa. Yang dia akan memakai setiap kita, membawa undang kepada dia, dan dia akan bekerja dalam hidup dia. Amin. Ya, saya percaya. Jadi puji Tuhan. Next. Percakapan biasa juga, semuanya nggak usah pelik kan, pelik, aneh, tak perlu aneh, semuanya hanya biasa saja. Kawan cakap kepada kita, ayo jom kita pergi ke BJ, biasa saja juga kan. Ya, ayo kita pergi baptis tanggal Jumat Agung, pasca nanti ya, kita di Teluk Kembang. Siapa tinggal di Teluk Kembang? Ada? Ya, puji Tuhan ya, nanti kita bisa pergi ke sana ya, tempat itu. Kalau jika ada orang yang merelakan dibaptis, percakapan biasa untuk membawa orang Kristus. Andreas, waktu bersama Mesias, dia berkata kepada mereka, Yohanes 1 ayat 39, apa dia kata? Boleh nampak? Ayo saya ajak kalian untuk baca bersama. 1, 2, 3. Ya. Marilah yang kamu akan melihatnya. Lihat sampai 3. Oh ya, mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Next. Undangan biasa kepada Kristus. Yang 4 Korintus 4 yang kita boleh main pesan tadi. Undangan biasa kepada Kristus. Yang pada keesokan hari, ayat seterusnya kita boleh lihat, keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Dan Filipus bertemu dengan Nathanael dan juga berkata kepadanya, ya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Haleluya. Karena Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Bukan lihat magic, bukan lihat sesuatu yang aneh, tetapi lihatlah sesuatu yang bisa menyelamatkan dan tujuan hidup di dalam hidup kita. Seperti yang kita ketahui, orang bisa dipakai oleh Tuhan, seperti orang Andreas di dalam buku Alkitab. Yang nyata di dalam hidup kita yang sudah meninggal adalah Albert McCain. Yang kita cari di Google search, dia dipakai seorang pekebun, dia hanya membawa saja. Kemudian wujudlah Billy Graham yang bisa berkobar di depan 2.2 bilion bukan miliar ya, bilion lebih di atas, bilion lebih di atas miliar kan. Jadi jangan lihat cara kita yang biasa, tetapi Tuhan kata lekatlah kepada dia bahwa dia akan memberikan buahnya. Di luar dia tidak kita bisa buat apa-apa. Jadi benarnya Tuhan ya, dia dikatakan, saya lihat luar biasa, kami menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, ya, yang diklaim oleh semua. Diklaim oleh siapa ya? Diklaim oleh nama yang lain-lain ya, semua sangat saking terkenal ya. Tapi pujilah Tuhan, semuanya orang pada ketika itu semua dipakai. Dan saya percaya Anda dengan saya, saudara-saudari dengan saya, bisa juga kita melakukan seperti itu. Boleh saya dengarkan? Amin. Amin. Sudah cukup kita. Minta maaf ya, karena saya terlalu ngangkat ya, membosankan ya kan. Saya tidak apa. Saya minta hikmat terus dari Tuhan supaya dipakai luar biasa Anda dengan saya. Haleluya. Amin. Saya doakan ini doa kita, dan sampai di sini saja. Jangan lupa 4 pesanan kita pada hari ini ya, diundang karena untuk mengundang ya, mengundang saja. Perkara yang biasa yang pertama, menggunakan orang yang biasa seperti Anda dengan saya, membawa kepada Yesus. Biarlah Tuhan yang kerjakan yang luar biasa bagian Tuhan. Amin. Yang kedua,
kedua, terus biasa dengan kesaksian diri. Yang ketiga, percakapan biasa untuk membawa kepada Kristus. Amin. Ya. Yang keempat, undangan biasa kepada Kristus. Ya, kalau kita biasa bawa mereka datang, saya percaya bisa dapat ya. Kalau anak saya sekarang hari ini dia pergi ke tuitionnya, kalau rekomen satu orang dapat 50.000, dikurangkan ya. Dan bawalah ramai-ramai, dia kata bawalah ramai-ramai datang, bisa dapat lagi lebih banyak. Dan saya percaya anak saya tidak lihat itu ya. Dia rasa 50 banyak sekali, tapi sangat sulit untuk dia bawa. Ya, karena dia belum jelas bahwa dia di tempat mana. Bagaimana dia membawa kalau dia tidak pernah kenal. Tapi dia lupa bahwa saja dia bisa melewati kawan, dari kawan ke kawan, dari kawan lagi ke kawan, ya. Mungkin ujung lagi kawan. So, bisa saja kita mengajak satu, kita berikan wow, itu sangat mengubah saya. Orang bisa melihat hidup kita yang tersirat dan tersurat dalam kehidupan kita. Kita rasa Grace, kamu punya keputusan sangat bagus ya. Dari mana kamu tuition? Sekolah mana? Ya, terus orang tertarik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita sangat kriteria seperti tadi, yang pertama prioritas kepada Tuhan. Yang pertama bukan pelayannya yang ada pada waktu yang tertentu. Oke, kita terus-menerus konsisten kepada Tuhan. Yang kedua, yang pertama prioritas, yang kedua ketersediaan kita ada. Ya, Tuhan akan memakai Anda untuk membawa. Kita tidak tahu, dengan hanya saja undangan kita bisa mengajak orang yang luar biasa di tengah-tengah kita. Dan saya percaya hari ini di tengah-tengah kita ada orang seperti itu. Hanya saja kita belum bisa bergerak, kita kurang pede ya. Tapi Tuhan adalah pasti, firman Tuhan adalah pasti. Amin. Dia adalah ditulis, digerakkan oleh Tuhan lewat manusia untuk menulis bukan saja Alkitab, tetapi semua sejarah yang ditulis untuk mencatat, untuk memberitakan kepada orang bisa itu berlaku sekian ada waktu, ada ini semua, supaya kamu jelas. Jangan ulangi ya peneguran, jangan kita ulang supaya jatuh, naik kembali jatuh, supaya belajar adalah untuk mempersiapkan diri yang Tuhan inginkan kita mengenal siapa Dia, Alfa dan Omega, yang dulu sekarang tetap sampai selamanya adalah yang sama, Mesias. Juru selamat kita adalah orang yang diundang. Hal ini juga perlu kita mengundang yang ketiga, percakapan biasa. Ya, tadi adalah tempat biasa, orang yang biasa pertama, kemudian waktu dan tempat yang biasa, tak perlu spesial sangat. Ya, ketiga percakapan biasa membawa orang Kristus. Yang keempat adalah undangan biasa kepada Kristus. Oh, itu saja pada hari ini. Mari kita mengerti bahwa seperti ujian tadi, terlalu besar kasih Tuhan kepada kita. Apa kita mengasihi saudara kita dan orang yang belum kita undang? Mari kita undang bersama untuk kerajaan surga. Jangan lupa kita sebagai duta kerajaan surga, kita wakil
Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat atas kasih-Mu. Anugerah-Mu tidak berhentinya kasih rahmat-Mu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mengundang setiap kami ke dalam kerajaan surga-Mu Tuhan, melewati keselamatan yang Engkau tersedia buat kami. Engkau jangan firman-Mu mengenapi setiap janji bahwa Engkau akan datang menyediakan setelah itu akan datang untuk menjemput setiap kami Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang pada waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan kami sudah melakukan, melayani kami dan juga mengasihi kami dan mengosongkan diri, merendahkan diri di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Amin. Engkau menanggung setiap fitnahan, olok-olokan, permaluan, ya Tuhan. Sedangkan dosa yang kami lakukan Engkau tidak tetap Engkau tanggung. Yang terima kasih pribadi yang begitu luar biasa buat kami. Sebelum kami mengasihi Engkau telah mengasihi kami. Haleluya. Dan kebangkitan Engkau adalah menunjukkan bahwa Engkau lebih daripada maut. Engkau menguasai maut. Engkau adalah sesungguhnya Raja di atas segala raja yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Tidak ada nama yang lain di bawah kolong langit, hanya Tuhan Yesus yang kami ketemui dari dulu sekarang tetap sampai selamanya. Engkau yang layak ditinggikan dalam sejarah pun. Pribadi luar biasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Biar bukan saja kami saja diundang, diselamatkan, tetapi pakailah hidup kami sebagai orang biasa untuk mengambil langkah yang pertama, untuk keluar daripada zona aman kami, untuk menyatakan Engkau baik, Engkau bahwa Engkau yang memberikan kami kehidupan, tujuan hidup kami Tuhan, yang memberikan kami hidup kami, maksimal kami, pakai hidup kami, utus kami seperti amanat-Mu, pergilah jadikan semua orang amanat-Mu Tuhan, murid-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada ibadah kami di dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Berkati kami, jiwa kami, untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini diberkati oleh firman-Mu sendiri ya Tuhan. Nah, itu firman yang diizinkan, yang suci menyucikan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk teman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati. Dan kita diberkati oleh firman Tuhan saat pagi hari ini. Amin. Dan diberkati oleh firman Tuhan, mari lambaikan tangannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kita mau mendengarkan pengumuman kita untuk sepekan ini. Pengumuman yang pertama, aktiviti kita akan dimulai kembali pada awal bulan April, yaitu seperti menara doa puasa akan diadakan di gereja sesuai dengan persetujuan, sesuai dengan hasil meeting. Kita akan mengadakan semua kegiatan kita, menara doa, akan doa puasa dan CJS ya. Kita akan memulai CJS kita, doa puasa dan menara doa di bulan April. Terus momen yang kedua, CJS juga akan diaktifkan di gereja setiap jemaat harus mengikuti SOP. Dan aktiviti icebreaker yang lainnya masih ditiadakan ya. Icebreaker dan makanan berkat masih ditiadakan. Masih ada makanan berkat, ada tapi dibungkus, tidak boleh kita makan di tempat, kita bawa balik. Oke, seperti biasa kita akan bergiliran membawa makanan berkat. Pengumuman yang ketiga, sempena untuk perayaan Hari Paskah di gereja pada hari Minggu ya, tanggal 4 April
kita mengadakan Paskah. Oke. Yang kita akan adakan di gereja dengan sederhana dan terbuka untuk semua jemaat Tuhan untuk menghias telur Paskah. Seperti biasanya kalau Paskah itu ada telur Paskah, dan kami undang setiap jemaat Tuhan untuk menghias telur Paskah masing-masing untuk dibawa ke gereja. Nanti sesiapa yang punya telur yang tercantik akan dapat hadiah. Amin. Semangat. Amin. Oke. Dan akan ada pemenang juara 1, 2, dan 3. Juara 4 mungkin ada nanti mami. Oke, yang berikutnya telur Paskah misteri katanya. Telur Paskah misteri akan diadakan. Telur Paskah misteri ini yang bagaimana ya? Nanti yang misteri lah ya, berarti yang spesifik misteri itu spesial, rahasia, boleh dibilang rahasia. Jadi setiap jemaat Tuhan akan mendapatkan semuanya yang misteri ini. Jadi kami undang semua jemaat Tuhan pada ibadah Paskah kita minggu depan, semuanya berkumpul, dan ajak juga saudara-saudara kita yang lain seperti firman Tuhan tadi, diundang untuk mengundang. Amin. Masih sukacita untuk mengundang. Percaya setiap kita dipanggil Tuhan, dan biarlah kita juga memakai hidup kita untuk mengundang juga saudara kita, membawa saudara kita ke tempat ini untuk mengenal Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Pengumuman berikutnya sudah tidak ada. Oke, untuk perpuluhan kita atau persembahan ucapan syukur boleh kita kirim melalui bank yang tertera tadi. Sudah lewat. Oke, acara yang berikutnya, acara tontonan wayang bersama pada tanggal 2 April pada hari Jumat Agung. Kita akan adakan pada 2 PM. Ya, 2 PM sampai 5 PM. Tempat ruang bahasa, ruangan kita bahasa. Sedikit tambahan dari saya, apakah waktu ini bisa juga kita kumpul, kalau kita ramai orang mungkin adalah boleh kita melawat ke panti Jompo. Oke. Ini adalah puji Tuhan, saat ini juga saya dinyarankan oleh, kalau boleh, permisi dari Bijan yang saja, dia yang approach, dia yang datang untuk memberitakan silap, karena kami mau sediakan tapi susah untuk kami melakukan kalau mungkin last minute atau mungkin tidak tahu ramai yang bisa datang. Tapi saya percaya kalau 1-2 orang luar biasa. Tadi yang datang seseorang dan bahaya. Kalau saya boleh kan, kalau mau datang dengan temannya, ya teman. Kalau ramai baru kita lihat kita boleh lakukan. Tapi biasa saya pikir ini waktu kami kuliah. Saya percaya kalau ada yang ada waktu bisa hadir lah bersama makan snack atau apa ini saya boleh izinkan share oleh Bijan Nelson, Dr. Nelson boleh membawa pemimpin kita pun bisa juga. Dia ada ide untuk kemana, yang saya tahu adalah balik pulau ya, rumah orang tua. Atau boleh saya boleh memberikan kepada Bijan Nelson dan Dr. Nelson untuk membawa pemimpin kami pun boleh. Kalau sekiranya acara, maksudnya ya, selain daripada mungkin kita tak setuju mau lihat ada perkara yang lebih baik kita lakukan, bisa. Tapi yang jelas kita bisa lihat lah ya. Apakah boleh tanya dari sini, apakah tanggal 2 ada orang cuti yang bisa datang kerja pagi, kerja malam? Kerja malam. Ada orang yang bisa hadir? Ada?
dan dia akan dibuat di sebelum bahasa itu adalah unit 22 yang lebih kurangan, yang lebih kecil, bukan di sini ya, karena ASI kita paham nanti makan biaya ya. Oke, ada dari kita. Terus sementara kita letakkan dia seperti itu ya, yang saya akan menunggu, dan kalau datang jangan satu orang ya, harus 2 orang ya. Oke, mari kita datang dan mengingati. Saya doakan setiap kita mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita 2000 tahun yang lalu, dan itu yang sudah tersedia ada breakthrough sesuai dengan tema kita, menerobosan menuju kemajuan. Ya, itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pastor. Berarti yang ini belum pasti ya Pastor? Belum pasti. Sudah. Oke. Oke, jemaat Tuhan yang boleh hadir nanti boleh hadir ya. Oke, pengumuman yang berikutnya seperti biasa nanti persembahan kita akan serahkan di luar sebelum sekalian kita pulang ya. Dan yang berikutnya ada juga hari ini ada makanan berkat yang disediakan oleh bro kita, Bro Elis. Ya, jadi setiap jemaat Tuhan juga mau pulang boleh ambil makanan berkat dan pulang. Ada lagi? Oke, kita akan mengadakan baptisan juga. Ada saudara-saudara yang mau dibaptis, boleh angkat tangannya. Tidak ada? Oke, sepertinya semua sudah dibaptis. Puji Tuhan. Bas seperti biasa menunggu di bawah pada pukul 11. Oke, demikian pengumuman kita untuk hari ini. Saya undang setiap jemaat Tuhan terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari menjelang siang ini, di mana kami masih tetap merasakan kasih-Mu, di mana kami masih tetap merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di sepanjang ibadah kami percaya Engkau setia bersama kami Tuhan. Dalam apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa yang baik. Dan juga firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, ialah firman yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan, yang boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan pakai kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya juga setiap jemaat Tuhan yang hadir saat pagi hari ini Tuhan berkati mereka Bapa yang baik, yang mereka datang dengan segala pergumulan persoalan hidup Tuhan. Kami percaya di saat kami pulang Tuhan angkat setiap persoalan kami Bapa, bahkan kami boleh kuat untuk melewati setiap hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan juga jemaat Tuhan yang baru bergabung dengan kami di tempat ini, berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah mereka tetap menjadi anak-anak yang bertumbuh Tuhan dalam satu kepemimpinan yang baik, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang juga tidak bisa hadir saat pagi hari ini, berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin mereka bekerja, mungkin mereka apapun setiap kegiatan mereka, kami percayakan seluruh hidup mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah lepaskan kami, dan kami akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Pakai hidup kami, tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, pastor kami yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa yang baik. Pakai hamba-Mu, biarlah Engkau yang terus bekerja dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapak, mulai daripada anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua. Berkati Tuhan Yesus semua orang-orang yang kami kasihi, berkati dimanapun berada. Terima kasih Bapak, kami percaya kasih setia Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan sudahi ibadah kami. Kami percaya kasih dan kuasa Tuhan tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa yang baik. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, rendangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghebat, panjangkan tali
Panjangkan pokok patokmu semalam, bangsa kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Jangan diari kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Bangsa-bangsa kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Ya, sebelum kita pulang, mari kita boleh saya undangkan Brother Elis dengan Saudara Susi untuk kita doakan, kita rindukan kalau ada Saudara Elis dengan Saudara Susi yang memberikan ucapan makanan berkat buat kita. Bisa ya? Dari situ saja. Ya, balik silakan. Ya. Oke, kita akan satu bicara SOP ya. Oke. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tumpah tangan ke atas mereka yang memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kepada Bapa kami yang di surga, terima kasih buat saudara Elis dengan saudari Susi yang memberkati kami pada hari ini. Kami rindu untuk doa pribadi mereka, apapun yang mereka usahakan, yang Engkau permudahkan dengan mengantarkan janji-janji-Mu Tuhan yang selalu meneguhkan dan menguatkan setiap mereka yang berasal daripada Tuhan sesuai menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami doakan semuanya akan Engkau memberikan yang terbaik, dan juga Tuhan apa yang bukan berasal daripada Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, segala roh yang bukan berasal daripada-Mu kami patahkan dalam nama Roh Kudus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, berikan mereka hati yang baru. Mereka adalah karena kami adalah ciptaan baru berasal daripada-Mu Tuhan. Dan apa yang saat ini mereka hadapi pergumulan itu Tuhan, Engkau saja Maha Esa, Engkau yang akan menuntun setiap langkah mereka kalau mereka berada kepada-Mu dengan tulus seperti memberkati Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat kehidupan yang memberkati setiap kami. Tuhan, bukan untuk memuliakan mereka, tetapi memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami mereka hidup yang semangat antusias dalam-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan juga buat keluarga setiap mereka sehat-sehat walaupun Tuhan dimanapun ada, dan juga menjadi terang dalam kehidupan mereka, pakai hidup mereka dalam lingkungan keluarga mereka, seperti juga yang tadi Engkau mengundang setiap kami, maka Tuhan juga akan mengundang mereka untuk mengundang yang seterusnya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, maka hidup setiap kami di tempat mereka, dengan juga orang setiap kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan pengasih-Mu.
tahu bahwa masa depan kami adalah seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 adalah rancangan kami adalah bukan kecelakaan, melainkan penuh dengan masa harapan yang penuh, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Kemudian kami lagi hanya kepadamu Tuhan Yesus, dan mari setiap umat kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat berasal dari Tuhan Bapa kita. Tuhan memberkati dan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih persekutuan Roh Kudus akan menyertai Anda, juga dari Bapa dan Yesus menyertai Anda bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang siap, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi kita di Valensi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Takkan gentar langkahku.
dosa.